Gawat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid baru-baru ini memperingatkan bahwa ada mafia tanah yang sedang mengincar lahan-lahan di Sumatera yang hancur karena banjir. Anda pikir bencana alam itu sudah cukup buruk? Ternyata ada ancaman kedua dan ini jauh lebih licik. Peringatan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini memang faktual. Tapi tentu nggak sebatas itu dong. Harusnya disiapkan oleh kementerian tentang protokol darurat dan data digital. Bukannya sekadar melempar kekhawatiran ke publik gitu maksud saya. Warga yang jadi korban bencana harusnya dilindungi. Bukan malah diancam lagi dengan potensi kejahatan. Tapi kenapa ini terus berulang? Jawabannya ada lingkaran setan ini terkait masalah ini. Lingkaran mafia tanah ini sepertinya sederhana, tetapi mematikan. Setelah banjir, patok hilang, dokumen warga hanyut. Ini titik kerentanan. Mafia masuk dan menyiapkan dokumen palsu. Tapi ingat, mafia tidak bisa bekerja sendirian. Mereka harus kong kali kong dengan oknum di dalam sistem. Satu, tentu oknum BPN dong, atau oknum aparat lainnya yang memanipulasi data tanah termasuk data digital, mempercepat sertifikasi palsu atau menerbitkan surat keterangan tanah fiktif. Yang kedua, oknum aparat penegak hukum yang menjadi backing dari mafia tanah ini. Mereka akan bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan atau kemudian memperlambat kasus jika warga melapor. Karena prosesnya macet dan mafia berhasil melegalkan kejahatan mereka. Warga yang sudah miskin dan bingung akhirnya menyerah. Inilah yang membuat mafia terus tumbuh subur. Lantas, apa solusi yang ditawarkan Islam? Islam mengajarkan bahwa perlindungan hak atas harta, termasuk hak atas tanah, adalah kewajiban negara. Maqasidus syariah. Solusinya ada dua. Yang pertama, kepastian data. Negara wajib mempunyai sistem pencatatan tanah yang sempurna dan anti pemalsuan. Hilangnya fisik dokumen tidak boleh menghilangkan catatan negara, karena itu adalah amanah. Yang kedua, integritas aparat. Solusi yang paling keras adalah terhadap suap atau riswah, yaitu jantung kolusi. Rasulullah melaknat pemberi, penerima, dan perantara suap. Aparat yang terbukti bersekongkol harus dihukum berat karena mereka mengkhianati amanah publik. Pengawasan internal harus kuat agar oknum tidak berani untuk beraksi. Ya, intinya masalah ini bukan sekedar mafia tanah, tapi urusan integritas sistem negeri ini. Itu yang paling penting. Pemerintah harus turun tangan sekarang, bukan cuma mengeluarkan warning, kehati-hatian. Kita sebagai warga juga harus melek hukum. Share video ini jika Anda setuju bahwa keadilan di tanah air ini harus ditegakkan dengan syariah Islam.